lupakan lapor Mas Wapres gitu kan. Kalau ada jembatan yang perlu diperbaiki, yang perlu dibangun gitu kan ya, lapor aja ke Mas Anies ya. Wah, Mas Anies, dikiranya nganggur tapi ada aja gebrakannya ya, positive people. Nah, kita tahu pada Rabu 14 Mei 2025 kemarin nih, Anies Baswedan ini baru saja meresmikan, melaunching aksi bersama yang didirikannya. Wah, aksi bersama ini dipimpin langsung oleh Anies Baswedan, dan ternyata bukan omon-omon belaka gitu kan ya, bukan cuma janji-janji semata gitu kan ya, langsung ada bukti nyatanya, yaitu sebuah jembatan gitu kan yang dibangun di Desa Cikembang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, di mana kalau di flashback gitu kan, ada sejarahnya. Warga di sana ini emang membutuhkan sekali jembatan karena jembatan gantungnya ini udah rusak dan belum mendapat perbaikan, dan akhirnya aksi bersama ini memberikan bukti nyata. Nah, kita akan flashback acara kemarin gitu kan ya, kan gue hadir juga tuh di sana gitu kan ya. Sungguh sederhana tapi meriah gitu kan. Rakyatnya nih, warganya nih keluar semua gitu kan ya, menyambut kedatangan Abah Anies gitu ya, Anies Baswedan gitu kan ya. Saat Abah Anies turun dari mobilnya gitu, warga udah menyambut, anak-anak nampak mukanya nih, wajah-wajah mereka tuh cerah, ceria gitu, bahagia gitu kan, dengan menyambut kedatangan Anies Baswedan. Dan peresmiannya juga dilakukan secara sederhana banget, tanpa tenda atau tanpa kursi-kursi yang seperti apa gitu yang membedakan ini kursi rakyat, ini kursi pejabat gitu kan ya. Abah Anies Baswedan berdiri di depan sebuah rumah warga gitu kan, dan memberikan sambutannya gitu kan ya, intinya untuk melaunching aksi bersama dengan jembatan titian persatuan tersebut gitu kan ya. Warga juga ikut turut serta memberikan pertunjukan gitu kan ya, dari gejok lesung, terus ada pencak silat gitu. Pokoknya acara itu sederhana tapi itu kayak semua warga ini happy gitu ya, bahagia dilihat dari raut wajah mereka gitu, kayak emak-emaknya gitu kan, kayak aduh, kayak wah gitu ya, masya Allah banget gitu kan ya, suasananya bener-bener kekeluargaan gitu ya. Kalau kita mau flashback lebih jauh lagi gitu kan ya, lebih jauh lagi sebelum jembatan ini dibangun, memang Abah Anies nih survei langsung loh ke lokasi waktu jembatannya ini masih kayu dan lain sebagainya. Survei langsung, terus akhirnya dibangun gitu, memakan waktu kurang lebih 3 bulanan, 2-3 bulan gitu ya kan. Terus itu melibatkan warganya sendiri itu ya, warga bergotong royong untuk membangun jembatan tersebut gitu kan ya, dengan ditemani atau diawasi oleh tim aksi bersama, begitu positive people. Dan akhirnya kemarin selesai, sah, diresmikan gitu kan ya, titian persatuan ini gitu. Terus kayak suasana tuh emang haru banget gitu ya. Ini Pak RT gitu ya, gue lihat nih Pak RT gak henti-hentinya menangis gitu ya, masa di setiap titik menangis. Waktu Pak Anies datang, dia menangis, meneteskan air mata. Waktu dia pidato gitu ya, waktu Pak RT-nya memberikan speech juga menitikkan air mata penuh haru. Waktu ada di titian di jembatan gitu kan ya, haru juga gitu kan. Terus emak-emak qosidah gitu ya juga haru banget gitu ya. Pokoknya banyak rakyat gitu ya, warga-warga di sana gitu yang aduh pasti pengen memeluk Abah Anies Baswedan gitu, sampai aduh rasanya tuh haru banget. Tapi emang yang part paling haru adalah saat ini momen dimana ketika warga di sana, misalnya dari Pak Ustadz, dari petani, dari anak sekolah gitu, dari beragam profesi di sana, terus membawa hasil kebun mereka menyeberangi jembatan, terus bertemu Pak Anies, terus berpelukan, terus di sana ada pengibaran bendera merah putih juga gitu kan. Itu bener-bener haru banget gitu, ditambah dengan backsoundnya gitu kan ya, kayak itu tuh kayak aduh gimana ya, maksud gue yang di sana pun aduh gue sampai nangis juga gitu, maksud sampai bener-bener air mata ini nggak bisa ditahan gitu. Maksud gini, mereka warga yang mungkin jauh dari fasilitas gitu kan, saat negara belum hadir sepenuhnya untuk mereka, tapi di sana mereka ini hikmat banget mendengarkan lagu Indonesia Raya, mengibarkan bendera merah putih gitu kan. Jadi kayak yang jauh dari
fasilitas pun yang misalnya kurang diperhatikan pun, mereka pun masih tetap mencintai Indonesia. Itu tuh kayak bikin aduh, udah bener gimana air mata ini nggak netes gitu kayaknya, masa kayak kayak Allah gitu. Jadi kayak aduh, masya Allah banget kayak momen di sana gitu, positive people. Aduh pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Intinya tuh di sana penuh haru, sahaja, seperti itu positive people. Aduh gitu ya. Nah, kenapa nih aksi bersama ini memfokuskan ini untuk awal-awal adalah jembatan gini ya. Alasan pertama ini ya, kalau gue denger ya, gue rangkum gitu kan ya. Pertama adalah biasanya sungai itu tuh memisahkan dua wilayah gitu kan ya, jembatan, dan sehingga diperlukan jembatan. Tapi kadang ini jembatan nggak bisa dibangun gitu ya, nggak bisa dibangun karena apa? Karena misal daratan A ini punya wilayahnya A gitu ya, daratan B punya wilayahnya B, sedangkan sungainya adalah milik PU ya, atau pokoknya pemerintah pusat lah seperti itu. Jadi kenapa jembatan ini nggak bisa dibangun misalnya, ini permasalahan soal jembatan ya pada umumnya gitu, karena misalnya kalau mau bangun untuk menghubungkan antara A dan B ini kadang A ini punya anggaran, B sebenarnya mungkin juga punya, tapi kan nggak bisa, ini anggaran punya daerah A gitu loh, jadi kayak nggak bisa dihubungkan gitu loh. Jadi kayak, nah itu padahal mungkin masyarakat butuh akses untuk itu tuh, biasanya permasalahan soal jembatan. Terus yang kedua ini alasan memilih jembatan gantung biasanya karena emang pemerintah di tahun 2025 ini karena ada efisiensi anggaran, makanya pemerintah nggak fokus ngebangun jembatan gantung nih. Jadi kayak desa-desa yang mungkin membutuhkan jembatan gantung ini bakal ya keskip gitu ya, karena anggarannya nih nggak ada di tahun 2025 ini karena adanya efisiensi. Seperti itu positive people. Lalu alasan ketiga nih kenapa fokus dari aksi bersama, salah satunya ini adalah jembatan. Syaratnya adalah bukan jembatan ya, maksudnya ada salah satu syarat aksi bersama yang aksi bersama bangun. Misalnya kayak jembatan ini contohnya adalah karena ini tidak memihak ke kelompok tertentu atau organisasi tertentu atau apa gitu. Jadi jembatan ini sifatnya universal, jadi semua orang ini bisa lewat gitu kan ya, tanpa melihat latar belakang kelompok gitu, suku dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi semua orang intinya dengan adanya jembatan ini bisa akses gitu kan, kaya, miskin, tua, muda, dari suku mana, dari agama manapun itu bisa boleh akses dengan menggunakan jembatan. Jadi dari aksi bersama ini salah satu fokusnya adalah pembangunan yang tidak terlalu berpihak kepada kelompok tertentu gitu. Jadi emang fasilitasnya ini emang untuk semua, universal. Seperti itu positive people, alasan dibangunnya jembatan ini yang gua tangkep gitu. Nah, gini buat positive people yang mungkin di daerahnya masih belum diperhatikan oleh pemerintah gitu ya, pengen disidak oleh aksi bersama dan Abah Anies gitu kan ya, bisa aja mention langsung ke aksi Instagram aksi bersama _ID dan Anies Baswedan ya. Mudah-mudahan nanti kalau pemerintahnya belum bisa hadir gitu ya, aksi bersama mungkin bisa hadir di sana untuk memberikan kontribusi untuk sama-sama bergotong royong membangun masyarakat, membangun negeri ini ya. Jembatan itu salah satunya adalah untuk membuka akses, membuka kesejahteraan gitu kan, sehingga misalnya yang di sana ada petani apa, jadi jualannya atau hasil pertaniannya bisa dibawa ke lokasi B misalnya kayak gitu, sehingga ekonomi juga pastinya akan terbuka seperti itu positive people. Dan nah, sehingga kalau pemerintah kurang gercep gitu kan ya, nah insya Allah nih Abah Anies bisa datang memberikan solusi. Jadi mention aja ke aksi bersama _ID gitu kan ya, atau Anies Baswedan gitu kan ya, yang kira-kira ada fasilitas publik gitu ya yang tadi syaratnya misalnya bisa disebut dipenuhi ya, seperti itu positive people-nya. Nah, sekarang memang bukan siapa-siapa yang membangun gitu kayak, tapi kepentingan rakyat gitu kan, kepentingan masyarakat banyak ini memang yang harus diutamakan gitu kan, sehingga ya kalau keduanya bisa berkolaborasi, pemerintah aksi bersama gitu kan ya dan lain sebagainya, sama-sama membangun untuk kesejahteraan rakyat, ya kenapa tidak, kan tetap yang poin utama adalah rakyat menjadi tujuan utama, kesejahteraan rakyat harus diutamakan gitu ya. Karena ya itu tadi, kalau lama-lama gitu yang kalau kayak jembatan yang di Cikembang itu kan sempat karena ibu hamilnya
waktu itu ingin melahirkan gitu kan ya, karena harus melewati jembatan yang mungkin agak susah karena rusak dan lain sebagainya ya, sehingga akhirnya maaf kata ibunya nih harus meninggal dunia seperti itu positive people. Jadi itu tadi tujuannya baik untuk rakyat Indonesia agar lebih mudah, agar dapat diperhatikan lah seperti itu. Nah, kalau menurut positive people gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Buat yang ingin berkontribusi di aksi bersama bisa join gitu kan ya di aksi bersama.or.id gitu kan ya, baik berkontribusi materi atau berkontribusi ide, gagasan dan lain sebagainya. Pokoknya semua bisa ikut berkontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu positive people. Nah, kalau menurut positive people gimana soal aksi bersama? Terus di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum.